Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi terakhir pertanyaannya sampai apa? Hah? Syarat, khiyar syarat. Boleh nggak dengan ada syarat, khiyar syarat tersebut 1 minggu? Kan hukum asalnya yang namanya jual beli ketika udah ada transaksi, udah ada uang, udah ada barang, udah ganti kepemilikan. Hukum asalnya jual beli kayak gitu kan. Tapi ini ada minta syarat dalam 7 hari. Kalau misalkan si A nggak jadi, saya nggak jadi jual beli deh, balikin duitnya, boleh atau nggak? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Ini untuk meminimalisir kerugian si B, ya kan? Contohnya misalkan kalau di kita jarang ya nota jual beli barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar atau dikembalikan. Boleh atau enggak? Ada tulisan kayak gitu? Hah? Hukum asalnya boleh atau enggak? Hah? Enggak boleh. Jadi barang yang sudah beli boleh ditukar dan dikembalikan? Boleh. Kalau rusak. Tapi kalau misalkan si yang punya tokonya dicek dulu tuh, misalkan barang elektronik mungkin rusak, dicek beli setrika. Nyala ya, Pak, panas ya. Beli rice cooker, dah nyala apa? Dah. Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar dan dikembalikan. Oh, ngaku rusak. Udah rusak urusannya klaim garansi, bukan salah toko. Udah dicek. Nggak, si toko nggak mau tukar. Nggak mau tukar, nggak mau balikin duit. Boleh atau nggak? Di nota tertulis. Hah? Boleh. Boleh dengan catatan tadi. Ya, si pembelinya jangan ditolimi juga ya, udah dicek di tokonya barang apapun, ya udah kalau udah nggak bisa ditukar lagi, nggak bisa dibalikin. Tapi sebagian toko ya ada di Indonesia nggak banyak, tapi kalau di luar banyak ya. Kalau balikin uang bisa 3 hari, tapi kalau balikin barang, tukar barang biasanya maksimal 7 hari. Ada di notanya tertulis. Misalnya beli barang, beli baju. Kalau misalkan nggak cocok bajunya, ternyata misalkan kita beliin baju buat anak kita, anaknya nggak dibawa, pas nyampe rumah bajunya kekecilan atau kebesaran. Habis itu kita balik lagi ke tokonya, tagnya belum dicopot, minta balikin lagi aja duitnya. Boleh atau nggak? Hah? Minta dibalikin, tapi di struknya tertulis boleh nuker uang maksimal 3 hari. Kalau nuker barang dengan barang, boleh ditukar baju dengan baju yang lain, tukar ukuran misalkan, atau dengan yang harganya sama, atau harganya nambah, kitanya nambah, boleh, tapi maksimal 7 hari. Ada di struknya tertulis seperti itu. Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Karena ini juga termasuk khiyar tadi, khiyar syarat. Kemarin kita udah bahas ya, khiyar syarat hukumnya boleh. Misalkan, sebentar, kasusnya kayak misalkan kita belanja di supermarket, tulisannya promo, misalkan harga apa, jeruk 20.000 sekilo. Ternyata pas udah bayar di kasir kita nggak ngecek sama belanjaan lainnya, pas nyampe mobil dicek, lah kok sekilo 60.000? Oh ternyata kita salah lihat. Ternyata jeruk yang sampingnya yang 20.000, yang sini 60.000. Mau dibalikin lagi boleh atau nggak? Hah? Balikin lagi boleh atau nggak? Tergantung tadi ya, kesepakatan antara sama tokonya. Kalau di tokonya udah tertulis barang yang sudah dibeli tidak bisa dijual atau tidak bisa ditukar atau kembalikan, berarti salah siapa? Ya, salah kitanya. Kalau di Indonesia di supermarket bisa nggak kita tukar kayak gitu? Salahnya salah kita, salah melihat harga. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau di luar, kalau di Saudi bisa ya? Di Saudi bisa. Saya pernah gitu soalnya, salah lihat promo, oh udah pas bayar, oh, harganya beda. Terus bilang ke customer service, ini saya lihat promonya. Ya udah, maunya diapain, tukar barang atau tukar uang? Balikin lagi duitnya. Balikin langsung, nggak pakai nanya kenapa dibalikin. Enggak, balikin langsung. Karena memang tertulis di syaratnya tadi. Ini termasuk namanya bab khiyar syarat. Sebentar, persis kayak kasusnya tadi, si A, B dan C, ya kan? B mau beli mobil dengan syarat minta khiyar 1 minggu tadi untuk menunggu kepastian dari si A. Gimana Pak? Iya. Mereka datang gimana maksudnya Pak? Iya. Oh iya. Riba atau enggak? Enggak, karena ini kan jatuhnya bukan pinjaman,
tapi jatuhnya jual beli. Dan di sini ada kesepakatan. Ada kesepakatan kalau misal taruh ini HP ya, anggaplah HP atau barang apapun lah. Kalau misalkan harganya 5 juta, asalkan belum lepas segel ya misalkan. Ya, kalau misalkan nggak cocok mau dibalikin, boleh. Balikin tadi beli 5 juta, balikin lagi uang cash benar-benar 5 juta, nggak dipotong admin, nggak dipotong apa. Tapi syaratnya nggak boleh lebih dari 3 hari. Kalau mau ditukar HP-nya mau ditukar sama misalkan laptop yang harganya 5 juta misal, maka boleh tukar barang tapi maksimal 7 hari. Untuk harinya terserah. Ya, ini kesepakatan orang-orang. Tapi kalau misalkan saya kasih contoh misalnya di Saudi ya, kalau di Saudi rata-rata mau supermarket, mau toko barang, mau elektronik, mau toko baju, rata-rata kayak gitu. Kalau tukar uang bisa 3 hari, kalau tukar barang bisa 7 hari. Kalau di Indonesia dipraktekin gitu, rata-rata penjual bisa rugi nggak? Bisa rugi. Ya orang misalkan mau kondangan, ya udah dia beli baju, yang penting tagnya nggak dilepas, dia masukin aja ke dalam, dia pakai dulu kondangan, nanti minta balikin lagi duitnya. Bisa aja. Tapi di sana mungkin orang nggak kepikiran kayak gitu ya. Tapi kalau di sini, makanya ditulisnya barang yang sudah dijual tidak bisa ditukar atau dikembalikan selama memang ada kesepakatan dan ini udah menjadi urf atau kebiasaan masyarakat, maka hukumnya boleh. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan masalah murabahah tadi. Kan murabahah ngelibatin 3 pihak ya, ada A, ada B, ada C. Si A tadi pengen beli mobil ya, dari beli mobil, kemudian dia ngelewatin si B, si pemilik dana, yang C, si pemilik mobilnya. Nah, ternyata A sama C ini adik kakak. Dan mobilnya emang atas nama C, di BPKB atas nama C, biar nggak kena pajak progresif ya. Jadi atas nama C, tapi sebenarnya mobil ini punya si A. Jadi si A sama si C udah kong kali kongnya, udah ntar kita make pihak bank biar intinya biar dia bisa dapat duit. Kayak gini hukumnya boleh atau enggak? Jadi A sama C masih satu keluarga atau ada kong kali kong di dalamnya, boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sama aja, cuman seolah-olah melibatkan dua belah pihak aja, sama aja kayak Bai'ul Inah tadi. Jadi walaupun melibatkannya 3 pihak, tapi 3 pihaknya A sama C memang dia kerjasama, ya sama aja dengan Bai'ul Inah tadi. Kemudian yang terakhir para hadirin Allah Subhanahu wa taala mengenai masalah qabd, yaitu serah terima barang. Nah, sekarang kalau serah terima barang berarti kan si B wajib melakukan serah terima dari barang yang ada di si C tadi, dari si dealer tadi. Kalau belum serah terima tapi udah terjadi akad, misalkan dealer mobilnya si C kebakaran, tapi mobilnya belum sempat diambil sama si B. Ini murabahah yang tadi ya, masih melibatkan A, B, C kasus yang pertama tadi ya. Misalkan dealernya kebakaran, udah terjadi transaksi, si B udah bayar ke si C 300 juta tadi. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang nanggung resiko kebakaran ini? Si B atau si C? Hah? Udah bayar, si B udah bayar, udah jadi hak milik si B, tapi memang belum diserahkan ke si B tadi dari si C, masih di dealernya si C. Kemudian dealernya kebakaran, siapa yang tanggung jawab? B atau C? Hah? Si C. Si C. Kenapa? Karena belum ada yang namanya qabd tadi, belum ada yang namanya serah terima. Makanya dalam hal ini Islam juga menjamin tentang masalah keuntungan. Jadi keuntungan nggak bisa si B pengen dapat untung begitu aja atau si C dapat untung begitu aja, tapi nggak mau menanggung resiko. Makanya wajib si A ketika mau beli mobil ini dia lewatin si C tadi, dan C ini harus menyerahkan barang ke si B. Ternyata sepas udah diambil sama si B, sama si pihak bank, misalkan mobilnya di jalan kecelakaan, sekarang siapa yang jadi penanggung jawab? Hah? Si B. Makanya dalam hal ini nanti kita bahas ya insya Allah di pertemuan berikutnya bismillah tentang masalah al-ghunmu bil ghurm sama al-kharaj bid dhaman, tentang masalah siapa yang menanggung resiko dalam masalah bisnis. Jadi nggak bisa bisnis itu pengen untung terus-terusan, tapi harus kalau mau untung ya harus ada
siap nanggung resiko. Contohnya kayak misalkan tadi kecelakaan atau misalkan kebakaran dan seterusnya, makanya wajib ada yang namanya qobd tadi. Makanya nggak boleh si A datang ke si B, terus si B ngasih cek aja, habis itu si A langsung ngasih ke si C, maka si B seolah-olah cuman pengen dapat untung murni tapi nggak mau nanggung resiko. Makanya pentingnya ada qobd atau ada serah terima dari si C ke si B, sehingga di masa-masa qobd ini sebelum si B menyerahkan ke si A, maka tanggungannya menjadi milik si B tadi, sehingga si B nggak dapat untung mutlak, tapi dia dapat untung di sisi lain, dia juga harus mau nanggung resiko. Ya, walaupun boleh nggak, kalau sekarang jadi pertanyaannya, si A sama si B, si nasabah sama si pihak bank datang bareng-bareng ke dealer, datangnya bareng-bareng, beres si B tanda tangan kontrak sama si dealer C, udah nih, udah jadi hak milik si B, di dealer itu juga langsung A tanda tangan kontrak sama si B, habis dari dealer langsung mobilnya dibawa sama si A, boleh atau enggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena di sini kata para ulama, yang namanya qobd atau serah terima nggak harus barangnya harus langsung dibawa si B, tapi dengan simbolis. Kalau misalkan mobil berarti simbolisnya dengan apa? Kunci. Si C atau si dealer udah ngasih ke pihak bank, ini kunci mobilnya ya. Oh ya udah jadi milik si B, udah ada qobd di situ. Kemudian langsung si B sama si A tanda tangan kontrak di situ juga, tanda tangan akad. Habis itu langsung si B menyerahkan kuncinya ke si A. Dari dealer nggak sempat mobilnya dibawa ke bank dulu, tapi langsung dibawa sama si A. Hukumnya boleh atau enggak? Hukumnya boleh, karena qobd itu tidak harus langsung nerima barangnya, tapi boleh tadi dengan serah terima kunci. Maka contohnya kalau misalkan dalam masalah dropship misalkan, boleh nggak kita beli barang, ya ada A, B sama C, ada yang mau beli barang tapi si C ini mau beli barang. Nah, apakah harus barangnya dari si A, si pemilik barang misalkan, terus dikirim ke si B, habis itu si B ngirim lagi ke si C, atau langsung boleh dari pabrik langsung dikirim ke pembeli, sedangkan agen yang memasarkan si B nggak sempat megang barang tersebut? Boleh atau enggak? Paham nggak kasusnya? Jadi untuk meminimalisir ongkir, ya, maka langsung dikirim dari A langsung ke si C. Boleh atau enggak? Boleh. Ya. Jadi yang seperti ini hukumnya boleh. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya bismillah kita bahas lagi. Waktu itu sebelumnya udah pernah ya, kita bahas tentang dropship. Insya Allah kita bahas bismillah lebih detail lagi. Kemudian tentang masalah resiko dalam masalah jual beli tadi, dan bab-bab yang berikutnya tentang masalah akad kerjasama, hawalah, mudharabah dan teman-temannya insya Allah ta'ala. Karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya kita cukupkan sampai di sini. Tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari diri saya pribadi dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kalau misalkan beberapa penjelasannya agak jelimet, karena memang bab murabahah sebenarnya lebih pas pakai papan tulis ya. Jadi bisa ngejelasin kasus-kasusnya lebih kebayang daripada sekedar lisan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.